Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore menjelang petang hari ini? Kita akan lihat bagaimana kondisi dan progres pengerjaan di bagian dari infrastruktur maupun fasilitas yang akan digunakan nantinya pada pergelaran MotoGP tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2022 ini. Tentunya kita akan awali dari tikungan yang ke-17 menuju ke arah bagian dari sisi depan untuk pengerjaan podium maupun kondisi terkini di bagian garasi tim sirkuit Mandalika. Pasca hujan yang mengguyur sirkuit Mandalika, dan saat ini teman-teman bisa melihat ya, dari kondisi lintasan hitam mengkilat ya, rata dari lintasan ataupun dari aspal yang baru kemarin dilakukan penuntasan, sudah terlihat rata ya dari aspal lapis ketiga yang sebelumnya masih baik-baik saja. Oke, saat ini kita menuju ke arah titik pengerjaan yang berada di area podium ataupun sisi depan. Seperti yang kita lihat sebelum ini, kita akan pantau untuk kondisi di area tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17. Terlihat dari tribun maupun lokasi dari tempat para penonton sudah ditempatkan ya untuk kursi-kursi, baik dari tribun di bagian sisi kiri tikungan yang ke-16 ataupun sisi kanan dari tikungan yang ke-16. Oke, saat ini kita mengarah langsung ke bagian titik pengerjaan yang berada di depan untuk area podiumnya yang berada di bagian sisi kiri race control dan sisi kanan dari area pit building. Baik, di sini teman-teman bisa melihat ya, dari sejumlah pekerja untuk menuntaskan bagian area podiumnya sudah terlihat dari lantai, dan berikut juga bagian dari dinding depan ya, atau pagar-pagarnya nanti akan terpasang. Dan kita menuju saja untuk melihat aktivitas yang lain ataupun progres yang lain yang berada di area sisi depan field building yang akan kita pantau saat ini, dimana untuk kursi-kursi para penonton yang berada di tribun premium sisi kanan sudah ditempatkan semua. Selain dari penempatan kursi-kursi untuk para penonton di bagian tribun premium, aktivitas yang lain yang dapat kita lihat saat ini yang masih berlanjut, dimana untuk dari aktivitas tim road grip dari track gate saat ini membersihkan bagian area pitland, yang dimana saat ini masih berlangsung ya untuk membersihkan area pitland dari ujung barat sampai dengan ujung dari track lurus di bagian dari sisi kiri. Selain itu juga dapat kita lanjut untuk melihat ya di bagian dari area deluxe class. Setelah ini kita akan melihat dengan tarik mundur untuk melihat kondisi dari hasil pengerjaan yang berada di bagian dari sisi depan ataupun lokasi dari penempatan kursi-kursi penonton di sisi depan area deluxe class.
Baik, kita akan mencoba mendekat ya untuk melihat kondisi ataupun aktivitas yang dapat kita lihat saat ini ya, dari sejumlah pekerja yang berada di bagian dari sisi depan untuk penempatan dari kursi-kursi penonton yang berada di sisi depan dari Deluxe Class. Kemudian kita dapat melihat ya untuk kondisi dari pengerjaan yang lain yang berada di bagian tengah dari Deluxe Class sirkuit Mandalika ini. Dan terpantau di sini dari sejumlah pekerja yang berpakaian ataupun yang menggunakan baju berwarna orange, yang dimana membersihkan bagian kaca yang terpasang yang ada di bagian Deluxe Class. Oke, kita tarik mundur untuk menuju ke arah tikungan yang pertama, mengarah ke tikungan yang kedua. Apa saja yang dapat kita lihat dan saksikan. Kemudian teman-teman bisa melihat ya untuk kondisi di sirkuit Mandalika ini, dimana persiapannya semakin matang ya, dan kualitas dari aspal yang telah dihamparkan yang tuntas sejak 2 hari yang lalu, dimana untuk hasilnya terlihat sangat rapi sekali ya. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan kita, sirkuit Mandalika ini dapat berjalan lancar menyelenggarakan event MotoGP ini. Dan selain itu juga dari logistik yang ada di sirkuit Mandalika sudah tiba ya sejak hari kemarin, dan esok hari akan tuntas ya, dan seluruhnya akan berada di sirkuit Mandalika setelah melaksanakan balapan di sirkuit Qatar. Oke, terpantau di sini dari tim Road Grip yang mencoba ataupun melakukan pengecekan ya dari hasil pengecetan yang dilakukan tadi siang sebelum hujan, dimana untuk warna merah di bagian dari garis kap di sini dicek apakah masih bagus untuk kualitas cat yang disemprotkan ya di bagian garis kap sisi kiri tikungan yang keempat. Oke, setelah ini nanti kita akan lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang kelima, 6 dan 7 untuk melihat aktivitas maupun sejumlah progres yang dapat kita lihat di sepanjang tikungan yang kelima sampai nanti menuju ke arah Bukit 360 sirkuit Mandalika. Baik, di sini terpantau ya dari sejumlah alat dari Road Grip sendiri sedang melakukan pembersihan di bagian run up, yang dimana untuk run up di sini sangat panjang sekali ya dari tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang ketujuh, dan kita akan tunggu ya sampai dimana dari pengerjaan lanjutan dari pengerjaan painting yang dilakukan Road Grip di bagian titik-titik mana saja yang akan dilakukan pengecetan. Seperti yang kita lihat di sini, dua alat yang digunakan terus dilakukan proses pembersihan hingga bagian run up yang ada di sirkuit Mandalika ini sepanjang 4,31 km dapat segera dituntaskan, dan lintasan sirkuit Mandalika akan lebih terlihat cantik tentunya dengan warna merah, putih, dan penambahan warna hijau yang berada di bagian sisi kiri dan sisi kanan lintasan sirkuit Mandalika. Kemudian sejauh ini untuk capaian dari penempatan kursi-kursi dari grandstand standar yang berada di sepanjang sisi kanan tikungan yang ke-6 menuju ke arah tikungan yang ke-8. Dari penempatan kursi-kursi terus dilakukan penuntasan dan penempatan dari toilet yang berada di sisi belakang ya,
dari grandstand sudah ditempatkan agar nanti para penonton dapat ya dipermudah ya, sehingga tidak bingung-bingung ya untuk mencari toilet umum yang berada di sirkuit Mandalika. Dan persiapan juga dari stand-stand terus didirikan, baik di bagian zona dalam maupun bagian luar, seperti area parkir di zona barat maupun dari area parkir yang ada di zona timur sirkuit Mandalika. Oke, kita akan lanjut saja untuk memantau sejauh mana progres pengerjaan yang berada di observation deck. Yang terlihat di depan kita saat ini dari aktivitas yang dikerjakan 1 kali 24 jam untuk dapat mencapai target dan dapat nanti digunakan sebagai lokasi menonton yang betul-betul lokasi yang paling terbaik ya, dimana dimanjakan dengan pantai yang berada di sisi selatan. Ada pantai Serenting maupun pantai Seger dan keindahan sunset juga ya tentunya. Apalagi nanti pada MotoGP untuk race yang akan dilangsungkan di sirkuit Mandalika akan berlangsung sore untuk MotoGP-nya ya, dan diberikan sunset juga yang ada di bagian barat dari sirkuit Mandalika. Oke, sangat luar biasa dari penempatan lokasi penonton yang dibuat di sini ya. Dan selain itu juga saat ini kita akan lihat dari pengerjaan yang ada di bagian dari area observation deck Bukit 360 sirkuit Mandalika ini. Baik, di bagian lantai kedua, rata di bagian lantai keduanya di sini sudah terpasangnya dari kaca yang ada di observation deck di sini. Sudah mulai dituntaskan di bagian dalamnya, berikut juga dari lampu maupun kelistrikan. Saat ini masih dilakukan penginstalan sehingga nanti di bagian lantai kedua akan ditempatkan ruang AC ya, dan tentu fasilitas terlengkap ya yang akan ditempatkan di bagian observation Bukit 360 sirkuit Mandalika ini. Jadi sepertilah yang dapat kita lihat ya di area Bukit 360. Selanjutnya seperti biasa kita akan mencoba untuk menelusuri bagian zona tengah, yang dimana untuk pengerjaan dari pengoneksian jalur yang sudah terbentuk dan terkoneksi dari tunnel pertama menuju ke dalam zona tengah dan terkoneksi mengarah ke arah Bukit 360 maupun dari tunnel kedua sirkuit Mandalika. Oke, saya akhiri saja untuk visual hari ini. Terima kasih banyak, dan untuk visual kali ini dari aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat ya di sirkuit Mandalika ini sudah mulai tambah berkurang, mengingat dari penuntasan sudah tambah banyak ya, persiapan yang begitu sangat matang sekali untuk pergelaran yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18. Tinggal 1 pekan lagi untuk sirkuit Mandalika dapat melangsungkan dari pergelaran MotoGP. Tentunya bagi teman-teman yang sudah membeli tiket, mudah-mudahan saja tidak ada kendala untuk hadir bersama kami di sini untuk menyaksikan secara langsung pembalap-pembalap andalan kita yang akan memacu kuda besinya di sepanjang 4,31 km ini. Terima kasih. Apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara like, comment, and share. Berikut juga di klik tombol subscribe-nya, nyalakan tombol notifikasinya juga agar teman-teman mengetahui update terbaru maupun kondisi terkini persiapan MotoGP pada bulan ini. Wassalam, salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.